Selamat datang kembali di Ayo Ibadah Podcast. Kembali lagi bersama dengan kita berdua. Jangan bosan-bosan guys. Bersama dengan saya Alpen Blamey dan Gilbert Santoso. puji Tuhan kita boleh sampai di episode ke-7. Hari ini kita akan kembali membahas hal-hal di dalam iman kita sebagai orang Kristen yang patut untuk diperbincangkan dan patut untuk dipelajari tentunya. Oke, apa kabar brother? Mantap. Oke, langsung saja kita mulaikan podcast kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mujizat atau miracle. In number 7. Judul film itu. Mujizat atau miracle adalah sesuatu yang lekat dengan kekristenan, atau Tuhan Yesus sendiri melakukan beberapa mujizat. Hanya saja seringkali itu dipakai sebagai sarana bagi gereja tertentu untuk mendapatkan jemaat atau mendapatkan audiens yang mereka datang hanya untuk melihat mujizat. Betul. Bukan untuk beribadah atau menyembah Tuhan. Sayangnya itu terjadi di era gereja, bahkan dari dulu mungkin. Sampai sekarang pun jemaat sayangnya datang ke gereja hanya untuk itu. Hanya untuk mujizat. Ya, kita akan sama-sama belajar di podcast ini apakah mujizat itu masih relevan dengan kekristenan zaman sekarang. So, langsung saja pertanyaan pertama. Kan kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus kan mengadakan mujizat, banyak mujizat tercatat di keempat Injil. Apa tujuan daripada Tuhan Yesus ketika melakukan mujizat kepada orang-orang Israel, bahkan sampai membangkitkan orang mati? Apa sebenarnya tujuan daripada Tuhan Yesus ketika dia melakukan mujizat kepada orang-orang Israel? Gitu. Tujuan utamanya sih memang adalah untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena memang di dalam nubuatan yang mengarah pada Yesus Kristus, katakan bahwa dia akan membuat banyak tanda begitu, dan itu adalah tanda-tanda yang mengikuti Yesus, yang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh pribadi Mesias yang memang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, selain daripada itu ada tujuan lain, yaitu untuk persiapan dalam memasuki kerajaan 1000 tahun. Di mana kita tahu bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada orang-orang yang cacat, tidak ada yang sakit. Pokoknya orang-orang semuanya hidup baiklah di sana, bahkan hidup ratusan tahun begitu, bahkan sampai 1000 gitu. Jadi untuk mempersiapkan orang-orang Israel masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, Yesus menyembuhkan orang-orang itu, orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang yang sakit dan lain sebagainya, itu disembuhkan juga untuk mempersiapkan dia sebagai Mesias. Maksudnya ketika dia menjadi raja, rakyatnya atau orang-orang Israel itu tidak ada yang sakit begitu, tidak ada yang cacat. Jadi tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat pada waktu itu adalah agar supaya orang-orang yang kalau mereka menerima Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, misalnya. Oke. Masalahnya mereka menolak Tuhan Yesus. Dan apa yang dipersiapkan akhirnya ditunda.
Ya, tertunda. Ya, ditunda beralih kepada bangsa-bangsa lain. Nanti kalau teman-teman mau belajar, ada kontennya di Ayo Belajar. Kebetulan Evangelis Gilbert yang buat konten itu. Nah, sekarang apakah mujizat itu masih terjadi sampai sekarang? Dalam kadar apa dulu nih mujizatnya? Karena banyak orang yang terpaku ketika berbicara soal mujizat. Oh, itu adalah sesuatu hal yang besar, misalnya penyembuhan. Ya kayak seperti yang tadi dikatakan, contoh-contoh yang Yesus lakukan, misalnya orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya kebanyakan orang-orang mengidentikan mujizat dengan hal-hal penyembuhan seperti itu. Sementara bagi kita yang memahami bahwa betapa luar biasanya karya Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan hal yang kecil sekalipun kita pun melihat dan percaya bahwa itu adalah mujizat begitu. Contoh untuk hal kecil misalnya, bukan hal kecil sih, maksudnya hal yang jarang diperhatikan, misalnya kesehatan, kekuatan kita sampai saat ini, nafas kehidupan, atau hal yang lebih besar lagi seperti keselamatan. Itu semua adalah mujizat. Dan kalau berbicara soal mujizat, ya untuk hal-hal yang seperti itu tentu masih terjadi sampai sekarang ini. Intinya kita masih bernapas. Kalau kita misalnya sembuh dari penyakit, itu juga mujizat misalnya. Nah, yang tidak berlaku atau yang tidak relevan adalah karunia melakukan mujizat. Mujizatnya masih berlaku, tetapi karunianya, apakah Tuhan memakai orang lain atau rasul sama seperti di zaman Perjanjian Baru atau seperti nabi di Perjanjian Lama, ya karunianya itu sudah berhenti begitu. Tetapi untuk mujizatnya sendiri, Allah yang langsung nyatakan secara spiritual di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang teman-teman bahkan mungkin mengalami, ada yang mungkin cancer mungkin, atau sakit apa begitu, DBD atau hampir mati begitu, terus selamat atau masih hidup, sembuh bahkan, ya itu mujizat dari Tuhan gitu. Tapi untuk karunianya yang diberikan kepada orang lain atau para rasul, para nabi seperti di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karunia melakukan mujizat sudah berhenti untuk masa sekarang ini. Mungkin saya akan bertanya, kalau tadi kan dibilang mujizat masih ada, tapi spesifikasi orang yang melakukan mujizat itu sudah tidak ada. Iya. Pada zaman sekarang. Artinya semuanya berdasarkan kedaulatan daripada Tuhan. Iya. Lewat permintaan doa. Nah, pertanyaan saya, kalau doa kita yang dikabulkan oleh Tuhan itu termasuk mujizat atau tidak? Oke. Saya rasa itu bisa digolongkan sebagai mujizat ya. Meskipun memang pada dasarnya Tuhan bilang sendiri ya, carilah, mintalah, dan ketoklah, maka akan diberikan kepadamu. Tetapi untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, menjawab doa kita, hal yang sederhana misalnya ya, di masa-masa sekarang ini ya, orang-orang pengen masuk SBMPTN misalnya, atau masuk kuliah lah. Ketika mereka berdoa, oh saya pengen masuk kedokteran UI misalnya, atau kedokteran UGM atau apapun itulah, dan itu dijawab oleh Tuhan, saya rasa bagi orang yang terjawab doanya, mereka akan bahwa itu suatu mujizat yang besar sekali begitu bagi mereka. Jadi doa terjawab pun, dan itu dilakukan dengan cara spiritual, dengan caranya Tuhan, itu mujizat. Saya akan mengangkat satu gerakan kekristenan. Nama gerakannya Word of Faith. Okay. Mungkin narasumber pernah mendengar ajaran Word of Faith itu. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa ketika meminta,
maka pasti akan diberikan. Nah, bagaimana ketika hal itu tidak terjadi? Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat hal ini, karena kita yakin percaya bahwa Allah bekerja meskipun jawabannya tidak. Tentu ini suatu pasar yang menggiurkan bagi kekristenan. Yes. Karena dari namanya saja perkataan iman begitu. Jadi memang harus diimani apa yang diminta, apa yang dikatakan. Tapi ya meskipun ini tidak secara eksplisit ya ditulis dalam Alkitab soal Tuhan menjawab doa ya, tidak dan tunggu. Tetapi secara implementasi kita memang melihat bagaimana Tuhan kadang-kadang membuat manusia untuk menunggu, dan memang kadang-kadang Tuhan memang tidak menjawab sama sekali doa yang diberikan, dan ya banyak kali Tuhan mengiyakan atau menjawab doa yang disampaikan di dalam catatan Alkitab. Tetapi yang perlu kita pahami soal doa dan meminta adalah apakah yang memang kita minta itu yang memang dikehendaki Tuhan. Dan apakah juga yang kedua kapasitas kita mampu. Misalnya contoh saya minta mobil, nah terus Tuhan tidak kasih, misalnya saya doa mobil, Tuhan tidak kasih, terus saya marah-marah. Padahal sebenarnya kapasitas saya belum bisa untuk punya mobil. Saya tidak tahu bawa mobil misalnya, atau saya tidak sanggup untuk bayar pajaknya, untuk urus biaya perawatan dan lain sebagainya, ya kapasitas kita tidak mampu begitu. Jadi, dan berikutnya adalah apakah itu memuliakan Tuhan begitu setelah itu dijawab doanya atau permintaannya, sehingga tidak semua apa yang kita minta dan katakan pasti langsung akan dijawab Tuhan atau dijawab iya oleh Tuhan. Ketika Tuhan menjawab tidak, itu pun bisa jadi menghindarkan kita dari banyak sekali masalah yang nanti berikutnya akan timbul begitu. Misalnya ada orang yang laki-laki sangat suka sama satu perempuan, dia minta sama Tuhan supaya dia bisa menikah sama perempuan itu misalnya. Tapi ternyata ceweknya red flag misalnya. Tapi kadang-kadang kan kita emang suka yang red flag ya. Tuhan bilang jangan, bukan ini red flag ini, tapi kita maksa minta. Nah, ketika Tuhan bilang tidak, itu kan menghindarkan kita dari masalah gitu. Siapa yang mau punya istri red flag begitu? Itu teman seumur hidup dan harus hidup bersama-sama dengan orang yang tidak sesuai dengan kita, ya Tuhan menghindarkan kita begitu dari situ. Jadi jawaban tidak pun sebenarnya itu adalah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita ketika Tuhan tidak menjawab doa atau permintaan kita. Tapi itu cara Tuhan untuk membentuk kita dan menghindarkan kita kadang-kadang dari masalah dan pergumulan. Ada juga satu pernyataan yang seringkali saya dengar di internet utamanya, yang menyatakan bahwa ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka kita yang kurang beriman. Nah, itu seperti apa itu? Dan apakah seperti itu? Ya, kadang-kadang juga bisa tricky ya, karena memang Tuhan Yesus bilang terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi terkadang kita berpikir bahwa itu pasti terjadi kalau memang kita mengimani, memang betul-betul mengimani begitu. Apalagi Yesus menggambarkan bahwa iman sebesar biji sesawi yang kecil aja bisa memindahkan gunung gitu. Artinya sebesar itu kuasa iman. Tetapi dalam hal meminta, iman bukanlah sesuatu yang mendesak Tuhan begitu. Dalam artian semakin yakin kita mintanya, semakin yakin kita mendapatkannya, semakin Tuhan kayak karena dia besar imannya jadi saya kasih. Tidak. Semuanya berada di dalam kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, apakah dia mau berikan atau tidak, dan dia kan Allah yang maha tahu. Dia Allah yang tahu ke depannya apa yang terjadi ketika itu diberikan atau tidak diberikan. Sehingga mau sebesar apapun
iman. Bagaimana ya? Karena sulit juga meskipun Yesus menggambarkan bahwa iman sebesar biji sesawi, tetapi kita tidak bisa menilai kadar suatu iman begitu. Kalau dalam permintaan mungkin saya bisa mengerti konteksnya bahwa semakin kita percaya bahwa itu didapatkan, semakin besarlah imannya. Nah, kalau dia kayaknya ini tidak dijawab deh. Kayaknya ini tidak bakalan dikasih Tuhan. Mungkin semakin kecil imannya. Tetapi sekali lagi bahwa semakin kita mengklaim atau semakin kita mengimani bahwa itu akan dijawab oleh Tuhan, itu tidak mempengaruhi posisi Tuhan untuk memberikan jawaban iya kepada kita. Atau mungkin semakin kita berpikir bahwa kayaknya tidak bakalan dikasih. Tuhan juga berpikir kayak dia kayaknya tidak mau amat, jadi saya tidak kasih. Tidak, kalau itu memang terbaik bagi kita, Tuhan pasti tetap akan kasih. Kalau Tuhan tahu itu tidak baik bagi kita, mau ngotot apapun kita minta atau berimanlah dalam tanda kutip, ya tetap tidak bakalan dikasih begitu. Jadi semuanya kembali ke kedaulatan Tuhan karena Dia yang memberi. Ya. Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terus apa pengertian yang benar bagi kita orang percaya dalam memahami mujizat itu? Okay. Apa seharusnya yang menjadi pengertian kita yang benar? Harus menaruh mindset di dalam pikiran kita sebagai orang percaya bahwa setiap detail di dalam kehidupan kita itu adalah mujizat atau cara Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Jangan kita pikir bahwa dapat uang 1 miliar, itu mujizat. Dapat mobil baru itu mujizat. Atau sembuh dari penyakit kronis itu baru mujizat. Nah, mari kita belajar bahwa hal-hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi, misalnya kita berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain kemudian selamat, nah itu pun adalah mujizat dan penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa sampai kalau bukan karena Tuhan gitu. Jadi selalu hargai dan mulai melihat bahwa hal-hal detail, hal-hal kecil seperti itu pun adalah mujizat Tuhan. Dan kemudian mindset berikutnya adalah jangan berharap sama mujizatnya lah, berharaplah sama sang pemberinya begitu. Karena kadang-kadang kan kita seperti anak kecil yang ketika dikasih es krim oleh bapaknya lebih senang kepada es krimnya daripada bapaknya yang kasih begitu. Nah, kadang-kadang orang-orang Kristen hidup seperti itu, lebih mencari si es krim, lebih mencari si berkat, lebih mencari si mujizat daripada si pemberi mujizat itu, sehingga ya kita secara tidak sadar menomorduakan Tuhan pada akhirnya. Kita membuat mujizat itu lebih daripada apapun itu. Meskipun itu Tuhan yang kasih, tetapi kalau kita lebih fokus kepada itu, ya kita menurunkan posisi Yesus dalam kehidupan kita menjadi nomor yang kesekian, dan mujizat yang kita minta-minta, yang kita imani misalnya, malah jadi posisi nomor 1 dan berhala kan namanya kalau seperti itu. Berikutnya, karena Tuhan tidak selalu menjawab iya dalam setiap permintaan doa kita, maka apa yang harusnya kita sadari sebagai pengikut Kristus? Yang harus kita sadari adalah mulai untuk melihat bahwa Tuhan selalu tahu yang terbaik dalam kehidupan kita, ya kan? The best is yet to come. Jadi kalau Dia Maha tahu, Dia pasti tahu yang terbaik bagi kita. Kalau kita meminta sesuatu dan itu tidak dijawab misalnya, ya percayalah bahwa itu pasti akan dijawab, tapi tidak atau berbeda dengan apa yang kita minta. Tapi itulah yang terbaik. Misalnya walaupun jawabannya tidak. Ya, bahkan jawabannya tidak itu dalam artian bukan tidak dikasih ya. Tapi kadang-kadang tidak itu berarti tidak apa yang engkau minta, ini yang saya mau kasih. Bisa paham? Nah, jadi kayak ini saya ambil contoh di Harvest Moon misalnya. Kalau misalnya kita pengen nikah sama Popuri,
Pengen banget nih, aduh Popuri, tukang bunga, cantik sekali, rambutnya warna pink gitu kan. Pengen nikah sama Popuri, berdoa minta Tuhan saya mau nikah sama Popuri. Tuhan jawabnya tidak, tapi bukan berarti Tuhan tidak kasih jodoh. Tuhan kasih, tapi Ellen misalnya, tugas perpustakaan, yang bukan cupu ya, yang kalem, yang imut gitu dan lain sebagainya. Jadi terkadang jawaban tidak bukan berarti Tuhan sama sekali tidak menjawab, bukan. Ada kasus di mana memang Tuhan nggak pengen sama sekali kasih misalnya. Kayak Paulus misalnya, Tuhan tolong ini duri dalam daging diangkatlah, dicabutlah. Tuhan bilang memang tidak, ya cukup, emang kasih karunia aku sudah cukup, begitu memang enggak. Tapi ada kadang-kadang memang dikasih tapi berbeda dari permintaan kita. Ada tunggu, ya berarti kita harus menunggu di dalam iman. Bukan iman bahwa saya pasti akan mendapatkan, tidak. Tapi menunggu di dalam iman bahwa kalau Tuhan kasih, berarti itu yang terbaik dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih atau mungkin kasih yang berbeda, berarti itulah yang terbaik dari Tuhan juga gitu. Dan kalau Tuhan jawab iya, ya bersyukurlah kepada Tuhan. Itu bukan karena iman kita. Bukan karena semakin kita ngotot minta, bukan karena kita tidak ada andil kita di dalam mujizat atau jawaban permohonan Tuhan. Enggak ada andil kita. Kita hanya bisa meminta, yang memberi tetap Tuhan. Tidak ada dorongan atau paksaan gara-gara kita semakin banyak mendoakannya atau semakin kuat memintanya. Tidak ada andil kita begitu. Jadi kita harus menyadari hal-hal itu dan mulai punya sikap ketika kita memohon atau berdoa kepada Tuhan. Karena tadi sudah disinggung tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah, saya pikir, salah satu contoh di mana jawaban Tuhan ya cukup kasih karunia. Dan tidak, dalam tanda kutip, tidak mengabulkan permohonan daripada Rasul Paulus. Yep. Mungkin kalau ada contoh yang lain di Alkitab selain Paulus. Soal apa nih yang memang tidak dijawab oleh Tuhan? Ya, maksudnya permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan, tetapi jawabannya berbeda dari yang diharapkan. Oke. Yesus sendiri kan bilang, dia berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Secara manusia Yesus mau, secara manusia ini ya, Yesus minta kalau boleh tidak usahlah saya melewati jalan salib ini, karena dia tahu ke depan wah berat sekali, menderita sekali. Aduh, it's so hard untuk melewatinya gitu. Dan dia berdoa pada Tuhan. Tapi nah itulah sikap yang harus kita miliki, dan itu yang Yesus contohkan bahwa ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jadi dan pada akhirnya kita tahu kan bahwa Bapa tidak menyelamatkan Yesus dalam tanda kutip. Ya sudah, karena Yesus sendiri yang minta pribadi anak di dalam Tritunggal. Ya sudah, tidak usahlah lewati salib. Saya pasti tetap akan menyelamatkan manusia. Tidak, karena itulah yang Tuhan tahu, ini yang terbaik, harus lewat jalan salib untuk keselamatan. Harus dijalani tetap. Yesus sudah meminta, tapi kehendak Bapa tetap yang jadi gitu. Jadi ada banyak contoh tentunya di dalam Alkitab, tapi saya rasa Yesus, Paulus tadi, dan juga Yesus terutama yang paling ultimate, yang mengajarkan kepada kita bahwa ya mau sekeras apapun kita meminta, Yesus meminta sampai berkeluh loh gitu. Keringat-keringatnya bercampur darah sampai berkeluh. Jadi kurang kuat apa lagi kasihan meminta. Tapi ya kehendak Bapa yang jadi begitu. Dan luar biasanya Tuhan Yesus dan Rasul Paulus memberi satu ketaatan yang luar biasa, di mana ketika jawaban daripada permintaan mereka berbeda, mereka tetap taat. Itulah kedewasaan rohani ya. Makanya selalu dikatakan kedewasaan, karena bayi atau anak-anak itu bakalan begitu. Kalau apalagi kita waktu zaman-zaman dulu misalnya pergi ke pasar sama emak,
lihat robot-robotan terus emak bilang tidak boleh ini, kita semakin merengek kalau boleh menangis, kalau boleh tiduran guling-guling di pasar situ sampai dibelikan begitu. Nah, cara Tuhan tidak begitu. Mau kita merengek bagaimanapun, Tuhan kalau bilang tidak ya tidak. Nah, bukti bahwa orang semakin dewasa rohaninya, mereka tahu bahwa kalau tidak dikasih ya sudah, tidak perlu merengek, tidak perlu menangis, tidak perlu minta sampai guling-guling. Kalau memang Tuhan tidak mau kasih, ya Tuhan tidak kasih. Kalau Tuhan akan kasih, ya Tuhan akan kasih sesuai dengan kehendaknya. Oke, jadi inti dari podcast kita pada hari ini adalah mujizat masih ada. Masih ada mujizat. Kita bernafas pun itu adalah salah satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Mahal loh di rumah sakit satu tabung oksigen. Bahkan anugerah keselamatan yang boleh kita terima itu adalah mujizat terbesar daripada Tuhan. Oke, sekian singkat tapi padat, dan mudah-mudahan teman-teman subscriber Ayo Ibadah bisa memahami tentang ini. Jangan lupa teman-teman tetap support kami dengan like video ini, komen, share, dan juga subscribe channel Ayo Ibadah. Dan terima kasih Evangelis untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati, dan seperti biasa kita tutup dengan doa. Dan kembali lagi, perasaan episode sebelumnya tidak pernah ada berdoa tuh. Iya. Mulai tiba-tiba episode tiba-tiba 2 minggu lalu dan hari ini kita selalu tutup dengan doa. Tetapi doa untuk menerima mujizat Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan. Berulang kali teman-teman kami selalu mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin lewat video ini teman-teman bisa tahu tentang, atau lewat video-video sebelumnya teman-teman tahu tentang apa itu anugerah Allah, apa itu keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mengajak kembali teman-teman untuk boleh membuka hati menerima Tuhan Yesus. Dan setelah video ini kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Evangelis. Kita berdoa agar Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan bertahta, dan kita punya jaminan keselamatan di mana Tuhan yang menjamin kita. Oke, itu saja teman-teman, kita akan berdoa. Tetapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih, dan jangan bosan-bosan untuk terus support kami dan nonton terus channel kami. Dan dipersilakan Evangelis, kita doa bersama-sama. Oke, mari berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kekal, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Bapa bahwa kami mengetahui dan mengimani mujizat yang terbesar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami manusia. Kau adalah Allah yang suci, yang kudus, tetapi dengan rela meninggalkan tahta mulia menjadi manusia, menjadi hamba, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, demi menghapuskan dosa-dosa kami, demi menyelamatkan kami, manusia yang sebenarnya tidak layak, manusia yang seharusnya dibuang ke neraka. Kami tetap percaya Tuhan bahwa itulah mujizat yang paling besar yang sudah Tuhan nyatakan dan berikan bagi kami manusia. Saat ini hamba-Mu berdoa, kami berdoa. Jika ada teman-teman, saudara-saudari di luar sana yang boleh tergerak hatinya, boleh tersentuh hatinya karena mereka mendengarkan Injil, entah melalui video ini ataupun melalui video lain, atau ketika mereka membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyatakan bagi kehidupan mereka. Biarlah hati mereka terbuka dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
mengakui bahwa sebagai manusia yang berdosa, kami tidak layak dan tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Hanya Yesuslah melalui pengorbanan di atas kayu salib yang mampu menyelamatkan kami. Masuklah ke dalam hati mereka dan biarlah Engkau bertahta. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika mereka sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerinduan Allah supaya mereka bisa bertumbuh dan juga bisa melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan, mujizat terindah, terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah orang-orang yang mendengar, mereka boleh merespon dan menerima, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di Ayo Ibadah Podcast selanjutnya. Bye-bye.